Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Depmaker ID ya, teman-teman semua. Apa kabar? Semoga sehat selalu. Oke, kita kedatangan pertanyaan dari Maulana Zahran di videonya cara mengganti template login hotspot ya. Ini sebenarnya bukan mengedit sih, tapi ini hanya uploadnya atau mengganti customannya ya, bukan mengedit templatenya secara detail. Oke, sekarang kita kedatangan pertanyaan kalau cara ngeditnya gimana ya supaya tidak ada username-nya. Jadi langsung ke kode voucher. Oke. Jadi Mas Maulana Zahran ini harus menyediakan aplikasi pendukung dan file login .html-nya. Saya di sini akan menggunakan Sublime Text seperti ini, Sublime Text ya. Dan ini adalah file master hotspotnya atau file login default mikrotiknya, bawaan mikrotiknya ya. Oke, kita langsung aja. Saya akan buka MK masternya atau template login master mikrotiknya dan di sini login. Oke, seperti ini ya. Oke, tugas kita adalah ada tiga atau 4 ya. Jadi kita akan menghidden atau menghilangkan kolom password, menambahkan autentikasi dengan JavaScript. Banyak ya tugasnya ya. Oke, mulai saja ya. Kita akan hilangkan kolom passwordnya ini atau input password ini. Kita akan hilangkan. Jangan mendelete atau menghapus, kita hidden saja ya. Nanti kalau di delete nggak akan fungsi. Oke, tepat di login HTML. Kalau teman-teman pakai Sublime, CTRL KB dan CTRL, gulir mouse-nya untuk memperbesar. Oke. Untuk aplikasi editingnya, teman-teman bisa menggunakan Notepad++ ya. Notepad++ atau sama seperti saya, yaitu Sublime Text 3 yang ini. Support di Windows 64 bit dan 32 bit. Oke. Saya 32 bit aja lah. Balik lagi. Buka Sublime-nya, ada di line itu yang ini ya. Kalau teman-teman menggunakan Sublime juga. Oke. Line berapa nih? 56 ya, 56 yang ini nih. Oke, kita zoom supaya kelihatan. Kelihatan nggak? Kelihatan pastinya ya. Oke, 56 table. Nah, yang ini ya. Nah, ada di sini IMG, kelas ISO, SRC, IMG password, SVG. Kita hapus yang ini. Ini fungsinya untuk apa? Untuk menghilangkan ikonnya, ikon kunci yang ini nih. Nah, yang ini ya, ikon kunci kita perbesar. Nah, terlalu besar. Nah, ikon kunci yang ini ya. Coba kita save, file, save, dan kita refresh. Nah, oke, ikon kuncinya sudah hilang atau ikon key-nya. Dan kita ubah di sini type-nya ya. Type password jadi hidden dan tanpa placeholder. Oke, tanpa placeholder, hidden, double D kalau nggak salah, hidden. Save jangan lupa dan refresh. Oke, sukses ya. Jadi kita sudah menghidden atau menghilangkan kolom key-nya atau passwordnya. Nah, sekarang kita tambahkan ID di masing-masing kolom input username dan passwordnya. Fungsinya untuk apa? Untuk autentikasi di dalam script JavaScript-nya. Tepatnya di mana? Di inputnya. Nah, pertama yaitu ada di line 53 input di sini, dan di sini masukkan ID, enter. ID-nya apa ya? Username ya, username gitu ya. Dan satu lagi di line 57 input spasi ID, enter, password. Oke, sudah ya. Jikalau sudah, file save. Oke.
Jikalau sudah seperti ini, tidak akan ada yang berubah di sini, tidak akan ada yang berubah. Dan sekarang teman-teman tambahkan file atau goresan-goresan JavaScript sebelum penutup body ya, yang ini. Berarti di sini ya. Awali dengan script. Nah, script ini enter, dan saya akan mulai membuat variabel baru var ya. Variabelnya apa ya? User HS gitu. User HS sama dengan saya akan menangkap yang diinputkan oleh user di kolom username yang ini. Nah, yang ini ya. Jadi saya akan gunakan dokumen get element by ID gitu. Soalnya kan di sini ID ya, bukan kelas. Saya akan ketikkan seperti ini, dokumen. Nah, seperti ini, titik get element seperti ini, element by ID seperti ini ya. Dan buka kurung, kutip 1, nama ID-nya apa? Nama ID-nya yaitu username. Kita copy saja dan paste di sini. Oke, kita copy mana? Copy, paste. Nah, oke, sudah ya. Dan jangan lupa titik koma. Oke, ini untuk satu variabel. Jadi dokumen tolong simpan elemen yang ID-nya username. Nah, jadi username itu disimpan di variabel user HS. Oke, enter. Kita buat variabel baru. Ini untuk menyimpan atau menangkap password ya. Password pas gitu ya. Pas HS sama dengan dokumen titik get element tag ID ya, by ID aja, by ID. Oke, by ID-nya apa untuk password yang tadi kita hidden. Nah, ID-nya di sini untuk password adalah password. Kita copy aja dan pastenya di sini, titik koma jangan lupa. Oke, jadi password. Nah, kita menyimpan variabel password itu isinya dokumen. Kita panggil dokumen. Tolong tangkap ya, atau apa ya? Tolong simpan elemen by ID. ID-nya apa? Tolong tangkap elemen ya. Jadi apa ya? Tangkap apapun yang diisikan oleh user di kolom input yang ID-nya password dan ID-nya username gitu ya. Dan disimpan di user HS dan password HS. Oke, kita sudah berhasil menyimpannya. Dan kita buat variabel baru var apa ya? Update input gitu ya. Input function umum ya. Function gini aja lah. Oke. Update input dan isinya, jadi yang dimaksud ini itu adalah membuat apa namanya variabel baru dan membuat variabel apa lagi, membuat fungsi baru yang fungsinya umum dan isi fungsinya itu menyamakan. Jadi menambahkan JavaScript, atau bukan menambahkan JavaScript ya. Jadi harus sama dengan username dan password itu harus sama gitu ya. Intinya fungsi JavaScript ini itu menangkap username dan password itu harus sama, nggak boleh beda gitu ya. Dan password dan sintaknya itu seperti ini, pas HS ya, pas yang ini ya, yang ini titik value ini ya kalau salah, sama dengan jika password. Nah, jika password sama dengan, copy aja ini, paste di sini, sama dengan user HS value gitu ya, titik koma.
Nah, jika sama, autentikasi berhasil. Nah, kita buat autentikasinya dengan if user HS, nah ya, user HS add event listener, gini ya, add event listener itu, oke. Dan di dalamnya itu adalah user HS add event listener dalam kurung keyup dan panggil fungsinya adalah function. Yang ini aja, function. Nah, beres? Belum. Kita buka kurung kurang lagi di sini dan kita jalankan update atau update input yang ini ya, yang ini nih. Kita copy saja yang ini, copy paste. Nah, di sini tutup kurung jangan lupa, titik koma juga jangan lupa. Oke. Dan ini juga titik komanya jangan lupa. Oke. If jika username sama dengan password ditemukan dalam listnya, maka user itu berhasil masuk gitu ya. Dan else tetapi, nah kita akan kondisikan di sini else ya, jangan di sini ya, tapi di sini nih. If gini ya, else if jika user HS titik attack gini ya, oh salah, bagian E yang kapital, event gini, attack event, atau secara garis besarnya tidak sama atau berbeda atau tidak sesuai atau sudah hangus kode vouchernya ya, jalankan variabel user HS attack lagi ya, copy saja yang ini, kita paste di sini. Nah, dan jalankan on keyup, jalankan fungsi function, dan di dalamnya update seperti biasa yang ini. Jadi saling menghubungkan ya, Oke, jangan lupa kutipnya juga di sini, titik komanya ya. Ini sudah selesai ya. Oke, file dan save. Hanya seperti ini. Jadi teman-teman bisa menambahkannya seperti ini. Sebelum tag body ya. Silahkan di pause saja videonya. Jikalau kecepatan, silahkan di pause saja videonya. Intinya, get element by ID-nya ini harus sama, username. Kalau di sini username, di sini juga harus username. Kalau di sini passwordnya, bagian passwordnya adalah password, di input passwordnya juga ID-nya harus password gitu ya. Jikalau sudah beres, tinggal upload dan tara, sudah seperti ini, dan autentikasi pun akan berhasil. Oke, berhubung sekarang saya sudah lagi rame ya yang pakai wifi, jadi nggak enak juga gitu. Ini sudah saya coba, alhamdulillah sukses, sudah berhasil. Oke, mungkin hanya itu saja teman-teman semuanya, untuk khususnya buat Mas Maulana Zahran. Oke, semoga dipahami. Jikalau ada yang kurang dimengerti, silahkan di kolom komentar saja. Oke, silahkan pause saja videonya jikalau kecepatan tadi ya. Oke, sudah ya, sudah di pause. Oke, terima kasih sudah mengunjungi Depmaker ID. Saksikan terus konten-konten atau channel yang seperti biasa. Jangan lupa like, share, dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Oke, see you next time again. Sampai jumpa di pertemuan yang selanjutnya.